Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Kana Jasmine dengan NIM 22.79014 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi vintage di Indonesia, yaitu membahas mengenai imbalan dan risikonya. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat pembahasan, yang kelima yaitu kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Pada bagian pendahuluan yaitu regulasi vintage di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi keuangan dan perlindungan konsumen. Vintage telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia dan regulasinya terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perubahan dan risiko baru yang muncul. Berikut adalah beberapa aspek terkait regulasi imbalan dan risiko bagi konsumen. Regulasi vintage di Indonesia merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong inovasi. Namun, seperti halnya pisau bermata dua, regulasi ini juga memiliki sejumlah imbalan dan risiko yang perlu diperhatikan. Adapun masalah-masalah yang saya temukan mengenai materi regulasi vintage di Indonesia, yang pertama yaitu ketidakjelasan regulasi terhadap imbalan yang diterima pengguna. Yang kedua yaitu resiko penipuan dan keamanan transaksi yang rentan. Yang ketiga yaitu resiko kebangkrutan dan ketidakmampuan membayar pinjaman. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana saya menemukan materi-materi ini dari sumber-sumber yang sudah saya tulis pada slide di atas, yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan dari 2016, 2018, 2019, dan 2021, dan ada juga dari Hasibuan yaitu pada tahun 2022 mengenai analisis risiko pinjaman pada platform peer-to-peer lending, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai imbalan regulasi vintage. Perlindungan konsumen. Regulasi memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik yang telah merugikan seperti penipuan, penyalahgunaan data pribadi, dan bunga yang terlalu tinggi. Yang selanjutnya yaitu stabilitas sistem keuangan. Regulasi membantu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan memastikan bahwa perusahaan vintage beroperasi secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu peningkatan inklusi keuangan. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan vintage dapat lebih mudah mengakses pasar dan menawarkan layanan keuangan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank tradisional. Selanjutnya yaitu promosi inovasi. Regulasi yang baik dapat mendorong inovasi dengan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan vintage untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Yang terakhir yaitu peningkatan transparansi. Regulasi mengharuskan perusahaan vintage untuk mengungkapkan informasi yang relevan kepada publik sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai resiko regulasi vintage. Yang pertama yaitu ada hambatan, di mana regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan perkembangan industri vintage. Yang kedua yaitu biaya operasional meningkat. Pemenuhan berbagai persyaratan regulasi dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan vintage yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada konsumen. Ada juga keterlambatan adaptasi, di mana regulasi seringkali sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga dapat menyebabkan peraturan menjadi tidak relevan. Ada juga beban birokrasi, di mana proses perizinan dan pengawasan yang rumit dapat menimbulkan beban birokrasi bagi perusahaan vintage. Yang terakhir yaitu persaingan tidak seimbang. Regulasi yang tidak merata dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat antara perusahaan vintage dan lembaga keuangan tradisional. Selanjutnya yaitu cara menyeimbangkan imbalan dan risiko. Untuk menyeimbangkan imbalan dan risiko dari regulasi vintage diperlukan pendekatan yang seimbang dan adaptif. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain: regulasi yang fleksibel, yaitu regulasi perlu bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar.
Selanjutnya yaitu sandboxing regulasi. Pendekatan sandbox dapat juga digunakan untuk menguji inovasi baru dalam lingkungan yang terkendali sebelum diterapkan secara luas. Selanjutnya yaitu kerjasama antar lembaga. Koordinasi antara berbagai lembaga pengawas perlu ditingkatkan untuk memastikan pengawasan yang efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu pendidikan dan sosialisasi. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai vintage agar dapat memanfaatkan layanan vintage secara bijak dan menghindari risiko. Selanjutnya kita akan masuk pada masalah-masalah yang ditemukan pada slide yang sebelumnya, yaitu yang pertama, ketidakjelasan regulasi terhadap imbalan yang diterima pengguna. Masalah yang pertama yaitu beberapa model bisnis vintage, terutama yang berbasis pinjaman atau peer-to-peer lending dan investasi, menawarkan imbalan atau keuntungan yang menarik bagi pengguna. Namun, kurangnya regulasi yang jelas mengenai imbalan yang diperoleh dari layanan vintage seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan. Ada akibat di mana pengguna yang terlibat dalam layanan ini mungkin tidak sepenuhnya memahami resiko yang mereka hadapi terkait imbalan yang dijanjikan. Dalam beberapa kasus, pengambilan yang tinggi dapat menggoda pengguna tanpa memperhitungkan resiko yang sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap pengguna yang kurang. Ada juga solusi yang diperlukan, di mana pemerintah perlu memperjelas standar dan transparansi imbalan yang bisa diberikan kepada pengguna dengan mengharuskan penyalahgunaan vintage untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai cara perhitungan imbalan serta risiko yang terkait dengan layanan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas masalah yang kedua, yaitu mengenai risiko penipuan dan keamanan transaksi yang rentan. Masalahnya yaitu meskipun regulasi vintage terus diperbarui, ancaman penipuan dan keamanan transaksi masih menjadi masalah utama di sektor ini. Penipuan bisa terjadi karena sebagian besar transaksi dilakukan secara digital, seringkali tanpa tatap muka. Akibatnya, pengguna vintage bisa menjadi korban fraud atau penipuan dalam bentuk phishing, peretasan data pribadi, atau skema investasi palsu. Dalam kasus tertentu, penyelenggaraan vintage yang tidak diawasi dengan baik dapat menggunakan data pengguna untuk tujuan yang tidak sah yang mengancam privasi dan keamanan pengguna. Solusi yang diperlukan yaitu regulasi harus memaksakan penyelenggaraan vintage untuk memperketat protokol keamanan dan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi. Sanksi yang tegas juga harus diterapkan terhadap perusahaan vintage yang terlibat dalam praktik penipuan atau yang gagal melindungi keamanan penggunaan data. Masalah yang ketiga yaitu resiko kebangkrutan dan ketidakmampuan membayar pinjaman. Masalahnya yaitu banyak layanan vintage terutama di sektor peer-to-peer lending dan crowdfunding yang menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang relatif lebih mudah dibanding lembaga keuangan tradisional. Namun, hal ini seringkali tidak memperhitungkan kemampuan bayar atau profil resiko peminjaman dengan baik. Akibatnya, peminjaman yang tidak mampu membayar pinjaman dapat menyebabkan kegagalan sistematik pada platform vintage. Sementara itu, penyelenggaraan vintage mungkin tidak memiliki dana cadangan yang memadai untuk menggunakan kerugian tersebut. Akibatnya, baik pemberi pinjaman, investor, maupun peminjam bisa terjebak dalam kondisi yang merugikan. Dalam hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor vintage. Solusi yang diperlukan yaitu regulasi perlu memastikan bahwa penyelenggaraan vintage memiliki sistem yang baik dalam menilai kemampuan bayar peminjam dan memberikan edukasi finansial kepada pengguna. Selain itu, regulasi yang memadai harus mengatur penyediaan dana cadangan untuk mengatasi kerugian yang mungkin terjadi, serta sistem penyelesaian sengketa yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi ini yaitu regulasi vintage di Indonesia merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan ekosistem vintage yang sehat dan berkelanjutan. Namun perlu diingat bahwa regulasi juga memiliki potensi untuk menghambat inovasi. Oleh karena itu, penting untuk mencari keseimbangan antara perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan dan promosi inovasi.
Adapun saran yang bisa diberikan, yang pertama yaitu peningkatan pengawasan regulasi. Yang kedua, edukasi konsumen dan literasi keuangan. Yang ketiga, penguatan kerangka perlindungan data pribadi. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan startup dan inovator teknologi. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai materi regulasi vintage di Indonesia dengan membahas imbalan dan resikonya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.